Selamat malam Bapak Ibu. Untuk acara webinar pada malam hari ini akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum ITSMA Bapak Raffles Ginting SEMAK, yang kami hormati narasumber pada malam hari ini, Ibu Veronica Ananta Wikrama Tunggadewi, SEMSC CFP CGEE, dan moderator pada malam hari ini Ibu Sumarni SEMA, serta peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar yang sangat bermanfaat dengan tema Master Risk Based Audit, Unlock Data and Detect Fraud Using ACL. Perkenalkan, saya Dr. Niputu Yuria Mendra, SEMSIAK. Saya selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Di era digital saat ini, audit berbasis risiko menjadi semakin penting dalam mendeteksi potensi kecurangan secara efektif dan efisien. Melalui webinar ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana memanfaatkan data analitik menggunakan SQL untuk meningkatkan kualitas audit dan kemampuan deteksi fraud. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik hingga selesai, sehingga memperoleh insight yang bermanfaat. Untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, kami persilahkan. Berikutnya, acara kami lanjutkan dengan pembacaan profil ITSMA. Untuk Bapak Ahmad Yani SMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani. Saya akan membacakan profil IJMA, Ikatan Cendekia Muda Akuntansi, bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Selanjutnya, IJMA ini sampai saat ini sudah memiliki anggota sebanyak 446. Kalau saya lihat dari anggota grup yang telah masuk, mungkin masih akan bisa bertambah. Pada sambutan pertama yaitu Ketua IJMA, yaitu Bapak Raffles Ginting sebagai Ketua Umum IJMA periode 2024-2027. Singkatnya, dari sambutan beliau ini, beliau mengajak kepada kita untuk bergabung ke dalam IJMA
terutama untuk berkolaborasi dalam membentuk masa depan akuntansi yang lebih baik, berbasis keilmuan yang kuat dan integritas yang tinggi. Selanjutnya adalah perjalanan IJMA. IJMA ini pada mulanya berdiri pada tahun 2021. Next slide ya. Yang diawali eh, pada tahun 2018, bulan April tepatnya, itu ada perbincangan sederhana beberapa dosen muda akuntansi. Kemudian pada bulan Mei tahun 2018 membuat grup WA dosen muda akuntansi, serta pada 2021 pada bulan Maret ide mendirikan organisasi. Berlanjut pada bulan April, perekrutan anggota dan Dewan Penasihat Nasional serta Dewan Eksekutif IJMA. Kemudian dilanjutkan pada bulan Juli penandatanganan akta pada notaris. Dan pada tahun 2021 di bulan Oktober itu menjadi tonggak berdirinya Ikatan Cendekia Muda Akuntansi yang dilaksanakan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Mulai saat itu pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 ISMA telah melaksanakan disnatalisnya, di mana pada tahun 2022 disnatalis dilaksanakan di Universitas Pancasila Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2023 disnatalis yang kedua di BINUS University Alam Sutera Tangerang. Pada tahun 2024 disnatalis ketiga IJMA dilaksanakan di UPN Veteran Yogyakarta. Dan pada disnatalis yang kelima, yang keempat, pada tahun 2025 dilaksanakan di Universitas Katolik Dharma Cendekia Surabaya. Itu perjalanan berdirinya IJMA. Kemudian IJMA mempunyai visi, yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk membangun ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, IJMA mempunyai misi antara lain yang pertama, memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional, dosen dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi yang kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Selanjutnya, misi yang ketiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi, jurnal, menulis buku, dan sebagainya. Misi yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Misi yang kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Misi yang keenam, yaitu memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Dan misi yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam pengabdian ilmu kepada masyarakat. Serta misi yang kedelapan, yaitu menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Program kerja IJMA antara lain kegiatan luring seperti kuliah umum, seminar, dan kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh pimpinan IJMA. Kemudian di Senatalis IJMA, setelah saya sebutkan di depan, yaitu telah melakukan 4 kali disnatalis dengan berpindah-pindah tempat atau universitas. Program kerjaan selanjutnya yaitu kelas IJMA, yaitu kuliah umum serta program mentoring, di mana di sini dilakukan pembinaan baik kegiatan untuk pengabdian, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian ada juga program kerja IJMA yaitu sesi internasional, baik itu seminar secara bilateral maupun multilateral. Kemudian program kerja selanjutnya yaitu mengembangkan karir kedosenan. Seperti pada slide ini, yaitu melakukan kemarin karena ada peraturan karir yang terbaru, maka IJMA juga tidak ketinggalan untuk memberikan sosialisasi kepada anggota IJMA tentang
program karir yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya itu mengembangkan penelitian, di mana banyak kolaborasi seminar secara luring maupun secara daring. Serta program ICMA yang satu yaitu Warnasari seperti adanya akuntansi keuangan syariah, webinar ya webinar ini dan Zoom untuk eh, apa namanya eh, apa ini pengembangan intinya bahwa di sini berbagai kegiatan ICMA masih banyak yang lainnya yang tentu akan memberikan manfaat bagi anggota ICMA khususnya dan bagi Nusantara pada umumnya. Oleh karena itu, silahkan bagi Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini, baik yang apa namanya sudah menjadi atau belum, silahkan untuk eh, mengajak teman-temannya bergabung ke dalam anggota IJMA, yaitu dengan arah hubung pada slide terakhir, yaitu dengan menghubungi Bapak Imadi Widihartawan dengan nomor telepon 0809193632 Demikian yang bisa saya sampaikan tentang profil dari IJMA. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Yani, SEMM. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum IJMA, Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Kepada Bapak Raffles, kami persilahkan. Ya, apakah suara saya terdengar, Bu Yuria? Terdengar Bapak? Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada malam hari ini, Minggu 5 April ya, 2026, untuk bersama-sama melaksanakan program kerja dari Departemen Karir dan Keahlian ya. Topik pada malam hari ini sangat menarik ya. Masteries, Basic Audit, Unlock Data and Detect Fraud Using ACL. Terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Ibu Veronica Ananta, dan seluruh panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kegiatan pada malam hari ini merupakan lanjutan dari webinar bulan lalu ya, Bu Margaret ya, benar ya? Di bulan lalu kita melaksanakan webinar ya, sama ya tentang master audit juga ya menggunakan ACL. Tapi pada kesempatan malam hari ini lebih difokuskan kepada eh, detect fraud seperti itu ya. Bagaimana mendeteksi fraud menggunakan ACL? Nah, nanti akan kita bahas oleh narasumber yang sangat luar biasa Ibu Veronica Ananta. Bapak Ibu yang penasaran, ya tunggu ya Bapak Ibu ya, stay ya, dengarkan dari awal sampai akhir. Jadi ketika kita mendengarkan, menyimak ya, kita punya bahan yang akan kita tanya. Ya, jadi eh, harapannya dengan webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu dapat memahami bahwa ACL itu bisa untuk mendetek fraud. Bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, nanti akan dijelaskan oleh Ibu narasumber kita. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harapannya selalu ikuti kegiatan-kegiatan ISMA ya. Kita ada pendampingan publikasi ya, kemudian ada juga pelatihan-pelatihan seperti hari ini ya, ACL dan sebagainya. Khusus anggota ISMA gratis. Nah, non anggota bagaimana? Nah, Bapak Ibu non anggota bisa ikut juga tapi dengan biaya yang murah ya. Jadi kegiatan-kegiatannya silahkan diikuti. Nah, Bapak Ibu yang belum masuk ke grup informasi nanti bisa segera masuk ya karena di dalam grup informasi itu informasi ISMA eh, disedia apa ya ada beberapa informasi khusus ya terkait tawaran menjadi reviewer, tawaran menjadi narasumber ya biasanya kalau untuk menuju guru besar itu ada syarat yaitu menjadi penguji tamu benar ya Bu Yuria seperti itu ya syarat untuk Hmm. menjadi guru besar sekarang. Nah Bapak Ibu bisa dapatkan itu di ISMA seperti itu ya. Jadi ISMA memiliki 40 mitra kerjasama. Jadi Bapak Ibu yang menjadi itu bisa menjadi narasumber ya, kemudian bisa menjadi penguji tamu ya dan sebagainya. Seperti itu.
Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Harapannya seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu dengan webinar pada malam hari ini dapat memiliki keahlian khususnya mendeteksi fraud dengan ACL. Jadi ACL ini berkelanjutan ya. Ada sesi-sesi selanjutnya. Nantikan saja informasi di grup webinar ISMA. Itu saja dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan dengan resmi kegiatan pada malam hari ini dibuka. Saya kembalikan kepada Ibu Yuria Mendra. Terima kasih Bapak Raffles kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan. Kami akan kembali ke acara berikutnya adalah pembacaan doa untuk Bapak Muhammad Syahrul Ramadan SMK. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Izinkan saya memimpin doa dengan sesuai dengan keyakinan saya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fihi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-taqwil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-taqwil. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yulia. Terima Terima kasih. kasih Pak Syahrul. Berikutnya, kami akan membacakan tata tertib webinar dan warta ITSMA. Petugas, kami persilahkan. Tata tertib kegiatan webinar. Pertama, peserta diharapkan bergabung ke ruang webinar. Kedua, peserta wajib menggunakan nama asli, nama lengkap, dan instansi. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung, mikrofon peserta wajib dalam keadaan nonaktif. Keempat, kamera diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai arahan panitia. Yang kelima, peserta dilarang mengganggu jalannya acara, baik melalui suara, chat, maupun media lainnya. 6. Pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat atau sesi tanya-jawab sesuai dengan ketentuan panitia. Ketujuh, peserta wajib bersikap sopan dan menjaga etika berkomunikasi selama webinar berlangsung. Kedelapan, dilarang merekam, menyebarkan, atau memperbanyak materi webinar tanpa izin dari panitia. 9. Peserta diharapkan mengikuti acara hingga selesai untuk mendapatkan e-sertifikat. Kesepuluh, peserta diharapkan mengisi link evaluasi webinar yang akan kami sediakan oleh panitia. Kesebelas, peserta yang menginginkan sertifikat, silakan membayar biaya penerbitan sesuai dengan ketentuan panitia. Ke-12, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh panitia. Berikutnya,
Untuk Warta Itsma, petugas kami persilahkan. Untuk Warta Itsma, ya, kesempatan memenangkan door prize menarik bagi Bapak Ibu yang aktif dengan cara pertama mengisi link presensi, kedua mengisi link evaluasi, yang mana door prize akan diundi pada Dies Natalis Itsma yang kelima. Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 4 April tahun 2026 hingga Sabtu, tanggal 11 April tahun 2026. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 4 April tahun 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, topik webinar, riset kuantitatif kolaboratif, perspektif multidisiplin untuk hasil terukur, dengan narasumber, Associate Profesor Aloysius Heri Mukti, MSAK, PhD. Sabtu, tanggal 4 April tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Scopus Publishing Masterclass, Complete Strategy to Publish, Choose the Right Journal, and Boost Your Career, dengan narasumber, Dr. Sars Elshe Hatane, SE, MBA, CA, AK, CMA. Minggu, tanggal 5 April tahun 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Master List Based Audit, Unlock Data and Detect Fraud Using ACL, dengan narasumber, Veronica Ananta Wikrama Tunggadewi, SE, MSc. Sabtu, tanggal 11 April tahun 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Akuntansi Budaya, mengungkap nilai tradisi dalam pengelolaan keuangan, dengan narasumber, Tabah Rizky, SE, MSAK, AK, CA, Dr. Mira, SE, MAK, AK, Dr. Eka Putri Suryantari, SE, MSI, Windy Jatmika, SE, MAK, Mujenah, SE, MAK, AK, CA, Pascanova Kristi Gainau, SE, MAK, Margareta Beatrix Dasinapa, SE, MM, Maria Elerina Dok Tunti, SE, MSI. Kamis dan Jumat, 18-19 Juni tahun 2026, pukul 13 dan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, International Conference on Building Research Initiatives and Growth in Higher Level Teaching 2026 dengan topik From Sustainability Compliance to Strategic Value Creation, dengan narasumber, Profesor Cindy Yoshiko S., Profesor Dr. Susela Devi Kasupiah, Associate Profesor Hairul Anwarka, Dr. Paskol, Profesor Erwin Saraswati, Tarsisius Renal S., PhD. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Sampai bertemu di Arta ICMA selanjutnya. Untuk berikutnya, kita masuk ke sesi dokumentasi untuk Ibu Dian Wulansari, SEMAK, untuk mendokumentasikan bagi Bapak Ibu yang masih off-cam, dimohonkan untuk on kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada Ibu Dian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuria selaku MC. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mendokumentasikan, mengambil beberapa gambar. Mohon untuk berkenan mengaktifkan kameranya. Baik, di layar saya itu sudah tersaji 4 slide. Baik, saya akan mulai dari slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3.
slide ketiga, 1, 2, 3, dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai untuk pengambilan dokumentasinya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita pada malam hari ini, Ibu Sumarni SEMAK. Berikut adalah CV dari Ibu Sumarni SEMAK. Ibu Sumarni SEMAK adalah dosen tetap setia Yapis Dompu. Beliau adalah salah satu pengurus Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ICMA periode 2005-2026. Ibu Sumarni SEMAK lahir di Tanju 12 Februari 1994. Menjadi dosen tetap di Setia Yapis Dompu sejak tahun 2020 hingga saat ini. Pendidikan formal yang diikuti oleh Ibu Sumarni, yaitu beliau mengikuti sarjana akuntansi dari Universitas Islam Malang dari tahun 2012 hingga 2016, dan mengambil gelar Magister Akuntansi dari Universitas Gadjayana Malang dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Beliau juga menjadi pengelola jurnal nasional, antara lain adalah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, sebagai Chief Editor pada Jurnal Ekonomi dan Manajemen dan Bisnis, serta Chief Editor pada Jurnal Indonesia Journal of Accounting. Selain sebagai pengelola jurnal, beliau mendapatkan hibah nasional yaitu di tahun 2014 yaitu PKMK. Kemudian di tahun 2024 itu adalah hibah PDP Afirmasi, dan yang terakhir adalah pada tahun 2025 yaitu PDP reguler. Demikianlah CV dari Ibu Sumarni. Untuk Ibu Sumarni SEMAK. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Yuria. Ya, untuk acara inti ini saya serahkan ke Ibu selaku moderator. Terima kasih Ibu Sumarni. Terima kasih Bu Yuria. Oke, baiklah. Apa suara saya terdengar Bu Yuria? Terdengar Ibu? Apa kecil? Cukup? Sudah cukup. Oke. Terima kasih kepada MC yang telah memandu jalannya acara dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua ICMA, Bapak Raffles Ginting SEMAK. Yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara kegiatan webinar nasional pada malam hari ini. Dan yang saya hormati narasumber kita Ibu Veronica Ananta Wikrama, SEMSC CAP CGAA, serta seluruh peserta webinar nasional ICMA yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sumarni, yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada malam hari ini. Untuk sebelum kita memasuki kegiatan webinar pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita. Kepada operator, dimohon untuk menampilkan. Oke. Ibu namanya nih, Veronica Ananta Wikrama TD SE MSC CAP CJAA,
merupakan seorang dosen yang berdedikasi dengan kemampuan pengajaran dan penelitian yang kuat, khususnya dalam bidang prosedur akuntansi, perpajakan, auditing, dan akuntansi dasar. Memiliki sikap bertanggung jawab, pekerja keras, dapat dipercaya, terampil dalam public speaking, serta mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Pendidikan Agustus 2015 sampai dengan November 2017 mengambil Magister Sains Accounting di Universitas Gadjah Mada, dan Agustus 2010 sampai dengan Mei 2014 mengambil Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan beliau juga memiliki pengalaman organisasi. Oktober 2021 sampai sekarang sebagai sekretaris Ikatan Cendekiawan Akuntansi Muda ICMA, dan dari Januari 2023 sampai sekarang merupakan manajer jurnal Politeknik Negeri Pontianak, dan dari Oktober 2024 sampai sekarang merupakan ketua unit kompetensi TUK Polnep. Pengalaman kerja Desember 2020 sampai sekarang merupakan dosen Politeknik Negeri Pontianak. Mata kuliah yang diampu keuangan pemerintah pusat, metodologi penelitian, akuntansi pemerintah daerah, multimedia akuntansi di instansi publik, analisis laporan keuangan pemerintah daerah, dan audit kinerja pemerintah. Beliau juga pada Agustus 2018 sampai dengan 2020 pernah bekerja sebagai dosen di STI Surakarta dengan mata kuliah akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, analisis laporan keuangan, matematika bisnis, dan statistik. Juni 2014 sampai dengan 15 Juni 2015 pernah menjadi staf audit internal PT Sutindo Anugrah Sejahtera yang melaksanakan audit sesuai dengan kepakarannya, memantau tindak lanjut hasil audit, dan juga berkoordinasi dengan manajemen terkait solusi atas temuan audit. Pengalaman pelatihan dan seminar, narasumber kita melakukan seminar terkait strategi mencegah plagiarisme dan parafrase sebagai pembicara, dan analisis data penelitian sebagai pembicara, menyusun laporan keuangan UMKM sebagai trainer, state of the art, riset gap, dan novelty sebagai pembicara, literatur review, teori dan aplikasi sebagai pembicara. Pengalaman juga menjadi trainer teknik analisis data kuantitatif, dan juga menjadi trainer pelatihan audit menggunakan ACL. Keahlian, beliau memiliki keahlian sebagai membuat laporan keuangan, pengajaran perpajakan, auditing, dan akuntansi dasar, pemahaman regulasi perpajakan Indonesia, PPH, PPN, dan lain-lain, analisis sistem akuntansi, penguasaan software, Accurate, Quantitative System, SPSS, Microsoft Excel, Word Excel, ACL, Value Plus, SAP, Visual Basic, dan Follow Chatting. Sangat banyak, komplit sekali pengalamannya, luar biasa. Untuk narasumber kita pada malam hari ini, baik, izinkan saya menyapa dulu ya untuk narasumber kita, Ibu Veronica. Apakah sudah hadir bersama kita? Sudah, Ibu. Selamat malam ya. Selamat malam. Sehat, Bu Veronica?
Luar biasa, sehat, bahagia, sejahtera ya. Ibu Masya gimana? Allah. Sehat, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Ketemu Ya, lagi kita, Bu ya. iya. Iya, oke. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Veronica Ananta, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, izin share screen. Oke, sudah Enggak, terlihat ya. Erika belum? Sudah, Bu, sudah terlihat. Oke, ya, ini seperti yang dibilang Pak Raffles tadi ya, lanjutan dari webinar beberapa waktu yang lalu ya, mengenai ACL juga ya. Cuman kalau yang dulu itu ACL-nya istilahnya kita baru masuk gitu ya, baru masuk mengenal tentang audit ACL. Kemudian kalau yang sekarang strategi lebih dalamnya ketika kita menghadapi fraud ya, ketika ada mungkin hal-hal yang memang sangat eh, bermasalah atau memang sengaja dilakukan atau hal-hal yang memang tidak diharapkan dari orang lain yang mengakibatkan fraud tadi. Nah, kalau yang kemarin mungkin saja hal-hal yang terjadi itu bisa jadi bukan fraud ya, tapi semuanya secara dasarnya itu ACL ada yang kemarin yang pertama itu. Kalau yang kedua ini kita fokuskan ke fraud tadi. Strateginya gimana cara menemukan fraud tadi? Ya, jadi kita fokuskan ke fraud itu. Jadi tidak masih menyebar, tapi ketika kita sudah fokus ke fraud-nya. Biasanya ada di wilayah-wilayah yang mungkin memang riskan untuk terjadinya fraud ya. Kalau tidak riskan tidak perlu ya. Oh, langsung saja kita ke teori ya yang awal ya. Kemudian nanti kita lanjut ke fokus ke ACL-nya, tapi mungkin saya seperti kapan hari ya menggunakan dua device, jadi kita gunakan device yang pertama dulu untuk materi. Nah, seperti yang kemarin ya, kalau yang kemarin itu kita masih membicarakan audit secara umum ya, audit secara umum ya masih sama. Kalau misalkan kita mengaudit itu masih fokus ke konvensional, berarti kita harus mengaudit satu-satu atau kita ambil samplingnya saja. Kalau misalnya dia nggak masuk sampling, ya udah ya tidak akan terdeteksi itu terjadi fraud atau tidak. Nah, masalahnya kan di situ kalau konvensional. Nah, kalau sekarang kita kan sudah masuk ke era digital ya, era AI yang tentunya sudah tidak terbatas lagi, ya tidak perlu lagi lihat kertas satu-satu. Kertas satu-satu itu nanti mungkin penelusuran di akhir saja ketika memang ada transaksi atau hal-hal yang memang sangat mencurigakan baru kita telusur sampai sana, ya. Kemudian, di pendekatan risk based audit ini memungkinkan auditor untuk, melakukan prosedur audit yang areanya memang resikonya tinggi, ya. Kalau resikonya tinggi berarti, bagaimana cara kita bisa mendeteksi memang ada fraud tapi efektif, tapi juga efisien gitu ya. Bisa dapat tujuannya, tapi juga cepat secara waktu itu cepat, secara pengeluaran atau biaya itu juga tidak terlalu banyak ya. Di situ kita bisa dapat efisien dan efektif itu seperti apa. Kalau bisa, tentunya kita bisa mendeteksi secara cepat dan tentunya akan lebih bermanfaat karena pengambilan keputusan pun jadi lebih cepat dan tepat. Ya, dengan ACL ini kita bisa fokus ke situ, ya. Cuman kan, seperti yang saya bilang di webinar yang pertama bahwa ACL itu adalah alat, ya. Tetap yang berpikir yang utama itu tetap dari kita, strateginya gimana? Nah, silahkan gunakan alat itu untuk bisa, istilahnya, menjadikan pemikiran kita atau strategi kita jadi nyata, ya. Jadi bisa menangkap yang perlu kita deteksi tadi. Nah, untuk era digital ini tentunya, mungkin ada
mungkin ada yang sudah ikut ya, yang webinar kemarin, ada juga yang belum. Mungkin ada juga yang sudah sering menggunakan ACL, ada juga yang belum menggunakan ACL, atau yang baru awal-awal menggunakan ACL, atau bahkan sudah sangat sering menggunakan ACL ya. Nanti di sini kita sharing bersama-sama. Kalau mungkin sudah sering menggunakan ACL, kita bisa sharing mungkin ada pengalaman yang sudah pernah dilakukan, atau mungkin yang belum juga. Ya, yang belum juga mungkin ada hal-hal yang belum diketahui, kemudian ada yang tahu, kita bisa sama-sama sharing di sini nantinya ya, tentang bagaimana penggunaan ACL agar bisa tentunya mendapatkan tujuan yang kita harapkan, yaitu melakukan audit tadi, yang khususnya kita hari ini akan fokus ke fraud. Nah, mengenai ACL ini yang menggunakan banyak ya, ada auditor internal, eksternal, forensik, kemudian risk management, dan fraud examiner ya. Kemudian transformasi untuk audit di era data ini ya, auditnya ini sudah sangat modern ya, sudah sangat modern. Jadi mungkin Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan manual atau konvensional harus upgrade lagi ya, harus upgrade kalau misal mau mengaudit. Karena perkembangan teknologi sudah sangat cepat ya. Apalagi untuk perusahaan yang memang sangat besar, transaksinya juga besar, tentunya memerlukan teknologi yang lebih baik lagi dan modern. Kita tidak mungkin mengaudit satu-satu dari transaksi yang mungkin jutaan ya, atau transaksinya memang kayak perusahaan multinasional itu kan punya perusahaan banyak ya. Jadi kita tidak bisa mengecek satu-satu sampai menggunakan manual gitu ya, pakai tangan kita gitu. Jadi kita perlu teknologi untuk bisa mengecek semuanya. Nah, makanya kita ada alat yang namanya ACL, alat tadi. Tapi yang ngecek tetap kita, ya yang berpikir di sini tetap kita. Nah, ACL itu adalah alatnya untuk bisa mengaudit tadi. Nah, kalau volumenya banyak, kemudian transaksinya kompleks ya, resiko fraud yang semakin canggih, ya kalau teknologinya canggih, fraud-nya juga mungkin lebih canggih lagi ya. Yang namanya pengetahuan, pengalaman itu kan berkembang ya. Kalau misalnya orang pinter nih, biasanya malah lebih lebih jago lagi mikir mau fraud-fraud kayak gini ya. Justru yang melakukan fraud biasanya yang pinter-pinter ini ya. Jadi dia bisa cari celahnya di mana yang mungkin tidak terdeteksi oleh kita. Nah, bagaimana untuk bisa menangkap itu, gitu ya, menangkap itu yang semakin canggih seperti itu. Kemudian bisa juga kalau misalkan di sebuah perusahaan ada beberapa sistem yang punya kelemahan, ya kita fokusnya di situ. Bisa jadi seperti itu. Cuman kalau misalnya ada auditor internal itu kan memang tugasnya untuk bisa memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang di perusahaan itu ya, atau instansi itu. Kalau misalnya di sistemnya kurang, ya kita berarti memberikan rekomendasi supaya diperbaiki dan itu tidak terjadi fraud gitu. Nah, pendekatan tradisional tentunya tidak lagi cukup ya, kalau udah perkembangan zaman semua bahkan, kalau transaksi saja kita sudah, menggunakan komputer semuanya, ya tidak mungkin kita cek satu secara konvensional, pasti kita juga ceknya dari filenya, ya kan? Maka dari itu ada, yang namanya risk based audit atau, menggunakan data ACL tadi. Nah, apa itu risk based audit? Nah, yang pertama risk based audit ini sama-sama pendekatan audit ya, cuman fokusnya memang ke area yang beresiko tinggi. Beresiko memang bisa terjadi penyalahgunaan atau fraud. Nah, ini gimana cara ngeceknya? Ya berarti sistemnya kita lihat, ada nggak kemungkinan-kemungkinan orang itu melakukan kecurangan di bagian area ini, gitu ya. Atau mungkin tidak ada pengawasnya di area ini. Berarti kan kita fokuskan di bagian ini lebih lanjut ya. Lebih istilahnya ya ini lebih difokuskan lagi karena ada beberapa kekurangan elemen di sistemnya tadi. Kemudian yang kedua menggunakan analisis data ya. Analisis datanya nanti kita menggunakan kalau di sini bisa menggunakan ACL atau mungkin bisa menggunakan alat-alat lain ya kayak Atlas ya. Banyak aplikasi audit yang bisa digunakan. Cuman ya kalau hari ini kita fokusnya ke ACL dulu ya. Nah, untuk selanjutnya itu memprioritaskan sumber daya audit. Nah, sumber daya ini yang biasanya itu tidak semuanya bisa melakukan ya, tidak semuanya. Ada yang memang punya keterampilan untuk melakukan risk based audit dengan aplikasi, ada juga yang
Belum. Nah, ini yang perlu ditingkatkan ketika melakukan audit nanti. Maka dari itu disarankan memang ada training dan sebagainya untuk auditor. Nah, perbandingannya untuk tradisional dan risk-based audit, kalau tradisional masih menggunakan sampling, kalau risk-based audit, kalau misalkan area itu memang bermasalah, kita bisa cek full ya. Kita bisa cek full tidak hanya sampling. Karena kan yang membaca adalah toolsnya kita. Ya, bukan kita yang lihat satu-satu. Tapi toolsnya nanti kita minta mana yang kira-kira anomali atau kurang atau hilang atau double gitu bisa dilihat full dari alat yang kita gunakan. Jadi kita tidak perlu cek satu-satu gitu ya, kita buka satu-satu itu tidak. Nah, kemudian kalau tradisional audit itu fokusnya ke kepatuhan, sesuai nggak standar ini sama standar ini gitu kan. Oh ya, masuk tepat waktu misalnya, oh ya sudah sesuai gitu. Tapi kalau risk based audit kita fokusnya ke resiko. Apa yang bisa terjadi gitu kalau misalkan ini tetap dibiarkan, apakah ada resiko yang besar gitu? Apakah ada resiko kehilangan aset ya? Kalau memang ada berarti ya memang resikonya besar. Kalau resikonya besar berarti kita masukkan nanti ke risk based audit untuk diaudit lebih lanjut. Selanjutnya tradisional audit di sini ada reaktif, kalau yang risk based audit itu proaktif. Kenapa tradisional audit ini reaktif ya? Berarti dia lebih pasif ya. Beda dengan risk based audit yang memang eh, kita itu menilai resiko yang mungkin terjadi, yang mungkin terjadi. Wah, resiko di sini besar nih, lalu kita lakukan audit. Beda dengan tradisional audit yang mungkin menunggu yang mungkin terjadi apa, gitu ya. Karena memang ada keterbatasan tadi untuk mengecek. Nah, kalau risk based audit ini karena namanya aja risk ya, berarti kita harus mengaudit itu berdasarkan resiko-resiko buruk ya yang mungkin terjadi itu yang buruk-buruk dulu ya, kita lihat yang buruk-buruk. Bukan berarti nggak terus positive thinking ya, tapi apa yang mungkin terjadi gitu ya, apa yang mungkin terjadi itu apakah seburuk ini ya, kalau buruk berarti kita tindak lanjut. Nah, kemudian tradisional audit itu manual, kemudian risk based audit itu data driven karena kita akan menggunakan aplikasi. Nah, untuk konsep risk based audit ini kita sebut saja RBA gitu ya. Pendekatan audit ini berarti pada area yang resikonya tinggi. Mungkin di tiap tempat berbeda ya, berdasar penilaian dari auditor saja. Ya, auditor nilainya dari mana? Ya dari sistemnya, ya orang-orangnya, PIC-nya, kondisinya di lingkungan situ seperti apa. Itu perlu kita telaah dan mungkin yang terjadi resiko tinggi yang di sebelah mana. Kemudian tujuannya efisiensi, kemudian karena fokusnya itu pada resiko material ya. Kalau berarti memang lebih efisien secara waktu dan juga biayanya. Ya, karena lebih cepat dia fokusnya hanya ke yang mungkin materialnya tinggi. Ya, kalau yang kira-kira tidak beresiko tinggi tidak perlu. Ya, jadi kita fokuskan ke situ. Kemudian meningkatkan kualitas temuan. Kalau misalkan temuannya memang eh, bisa ditemukan dalam hal terkait material, tentunya itu adalah temuan yang cukup menarik ya, cukup sangat bermanfaat daripada yang temuan-temuan biasa secara administratif ya. Bukan berarti temuan administratif tidak penting, cuman kan kita lihat resikonya. Apakah kalau salah nama satu kata itu lebih penting daripada salah 03 misalnya kan? Ya tentunya yang salah 30 tadi yang lebih penting. Tapi bukan berarti tidak penting ya. Tentunya yang lebih beresiko yang 3 karena dia lebih material karena berkaitan dengan amount atau jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Nah, selanjutnya tahapannya apa saja? Yang pertama itu ada risk identification. Nah, di sini berarti karena ini base-nya risk ya, resiko. Jadi kita harus melihat resiko-resiko apa yang mungkin terjadi. Nah, setelah kita melihat area-area yang mungkin resiko terjadi, kita ukur ya, kita kira-kira area mana yang memiliki resiko paling tinggi atau besar ya secara material tadi. Mana yang kira-kira urgent untuk bisa diaudit lebih dulu ya. Kemudian setelah ditentukan kita melakukan perencanaan audit ya secara detail. Nah, nanti tinggal
kita lakukan eksekusi, dan yang terakhir kita melakukan pelaporan. Nah, di sini ada jenis resiko dalam audit ya. Untuk di sini ada 4 resiko. Yang pertama ada fraud risk, kemudian yang kedua ada operational risk, kemudian yang ketiga ada compliance risk, dan yang keempat ada financial reporting risk. Nah, di sini ada 4 resiko. Yang pertama itu yang berkaitan dengan fraud ya. Untuk fraud ini berarti fokus utamanya ke kecurangannya. Apakah disengaja? Ya tentu, namanya juga kecurangannya disengaja dan mengakibatkan kerugian. Yang kira-kira berarti ada sebuah sistem ya yang mungkin bisa dilakukan kecurangan secara sengaja. Biasa yang tahu celah atau lengahnya di mana, gitu ya. Terus yang kedua ada operational risk. Nah, di sini berarti berdasar sistemnya. Mungkin bisa terjadi ada gangguan operasional dan lain itu, ya. Atau mungkin listriknya bisa padam, atau sistemnya, komputernya, atau tidak ada cadangan data, jadi datanya hilang dan sebagainya. Itu bisa di operational risk. Cuman di sini berarti bisa jadi tidak sengaja, ya, karena operasional di sini ya. Kemudian yang ketiga itu ada compliance. Nah, di sini berarti berdasarkan ada aturan atau hukum. Ya, dampaknya kalau misalnya nggak sesuai aturan atau hukum ya ada denda, ada sanksi karena nggak sesuai dengan hukum. Jadi makanya eh, kita harus selalu update aturan ya, aturan yang bisa yang mungkin berubah. Ya, mungkin yang sering kita lihat mungkin ada pajak misalnya ya. Pajak itu kan sering diupdate. Jadi ya kita harus update terus ya tentang perpajakan tadi. Atau mungkin perusahaan yang di bidang yang memang secara aturan riskan untuk berubah terus ya. Kayak tambang dan sebagainya itu yang berhubungan dengan pemerintah misalnya. Kemudian ada financial reporting risk. Nah, ini berarti di laporan keuangan. Nah, ada kemungkinan ada salah keputusan dalam bisnis. Ada nggak sih kemungkinan-kemungkinan financial reporting ini akan menyesatkan dari para pengambil keputusan untuk mengambil kesimpulan dan memutuskan dari hasil report tadi. Nah, selanjutnya peran data analitis dalam RPA. Nah, di sini data analitis itu yang pertama mengidentifikasi pola resiko, kemudian menemukan anomali, yang ketiga memprioritaskan audit. Nah, yang pertama ini mengidentifikasi pola resiko seperti karena memang dibantu oleh analisis RPA ya. Jadi resikonya kita jadi lebih jelas karena tadi sudah dipetakan di awal ya, dipetakan di awal. Jadi yang penting-penting yang material kita akan cek secara menyeluruh dan dalam. Untuk selanjutnya menemukan anomali. Nah, anomali kira-kira ada nggak yang berbeda dari biasanya. Kalau misalnya biasanya itu transaksinya nggak ada yang lebih dari 10 juta, kok tiba-tiba ada yang 100 juta. Nah, gitu kan. Ini perlu dicek lebih lanjut. Kemudian selanjutnya memprioritaskan audit. Nah, mana sih yang perlu diprioritaskan lebih dahulu? Kalau misalkan perusahaannya besar, kemudian sumber dayanya juga tidak begitu banyak ya, tapi kita punya aplikasi yang bisa memfasilitasi untuk melakukan audit ya, kita bisa prioritaskan mana yang kira-kira resikonya tinggi untuk bisa diaudit lebih dulu. Nah, ACL tools yang digunakan itu untuk analisis data audit, deteksi fraud, dan continuous auditing. Kemampuannya adalah membaca data besar, kemudian data yang besar ini bisa dianalisis cepat ya, jadi nggak perlu lama, nggak sampai berhari-hari, nggak sampai berjam-jam ya. Jadi tinggal kita klik saja sudah akan ada analisisnya secara cepat. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan insight audit ya. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa
kita dapatkan analisis apa yang bisa kita simpulkan untuk selanjutnya, ya, tindak selanjutnya apa ketika kita sudah menemukan temuan dan melakukan analisis tadi. Nah, hubungannya itu ketika resikonya tinggi, ya, berarti dianalisis dengan ACL. Dia akan lebih cepat. Kemudian datanya besar, bisa juga diproses dengan ACL dengan cepat. Kemudian fraud juga dapat dideteksi dengan ACL. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan ACL tadi untuk melakukan audit berbasis RPA. Nah, untuk tahapannya, yang pertama risk assessment tetap ya, kita lakukan risk assessment. Setelah itu kita lakukan pengumpulan data, baru kita melakukan data analisis menggunakan ACL. Ketika datanya sudah ada, kita tinggal melakukan insight generation. Kemudian yang terakhir kita tinggal melakukan audit decision. Ya, kira-kira kalau sudah ketemu, misal ada temuan, apa yang akan dilakukan selanjutnya, ya, dengan melakukan memberikan rekomendasi tentunya. Ini ada studi kasus sederhana ya. Contohnya misalnya tentang audit pengeluaran perusahaan. Ya, jadi ada pengeluaran ya khusus untuk transaksi pengeluaran, kemudian kita lakukan audit. Nah, temuan apa yang mungkin terjadi? Ya, temuan yang dilakukan menggunakan ACL untuk analisisnya ya. Itu bisa jadi ada duplicate invoice. Oh, invoice yang digunakan untuk pengeluaran ada yang double gitu ya. Double tapi kok nomornya sama, ada 2 nomornya sama, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, transaksi di luar jam kerja. Kok bisa dia bertransaksi di luar jam kerja? Kemudian yang ketiga ada nilai transaksi yang tidak wajar. Seperti yang tadi misalnya biasanya transaksinya itu antara 5 juta sampai 20 juta, kok tiba-tiba ada 100 juta. Nah, itu kan ada yang tidak wajar di sini, makanya kita perlu telah. Nah, fraud itu sering tersembunyi dalam pola kecil. Ya mungkin hal-hal sepele saja yang mungkin kita abaikan, ternyata bisa jadi fraud gitu. Makanya audit kas kecil pun ya, yang biasanya cuma ngecek kas yang jumlahnya mungkin tidak banyak gitu ya, itu pun bisa terjadi fraud dan kita harus ngeceknya saat itu juga. Karena itu yang paling liquid, yang paling gampang diaudit, yang paling gampang untuk dilakukan fraud ya, yang paling gampang untuk dilakukan fraud. Jadi kalau kita mau ngecek pun tidak boleh ada yang istilahnya harus dadakan gitu ya, biar dia nggak siap-siap istilahnya gitu kan. Karena kita nggak tahu ya, itu kan terlalu liquid, jadi mau dimasukkan ke saku saat itu, dipinjam dulu, kemudian besoknya entah dikembaliin lagi atau enggak kan kita nggak tahu. Kayak gitu kan termasuk hal yang tidak tepat. Kemudian data analitis membantu mengungkapnya. Nah, nanti kalau kita bisa lihat dari invoice-nya tadi ya, invoice-nya kan yang keluar misalnya hanya 1 sampai 10, tapi kok ada 1 yang double saja. Enggak kan secara jumlah itu tidak sama dengan yang ada dipegang. Misalnya seperti itu kita bisa telah lebih lanjut. Nah, tantangannya apa kalau kita implementasikan gitu ya? Kalau kita menggunakan RPA dengan ACL, itu kendalanya satu, kurangnya skill data analitis ya. Ini bisa jadi ya, jadi dari SDM-nya. Maka dari itu akan lebih baik kalau misalnya kita selalu upgrade ya, selalu upgrade pengetahuan, pengalaman, mungkin lewat training gitu ya. Biasanya kalau perusahaannya peduli dengan hal-hal seperti ini atau instansinya peduli ya, mereka akan mengadakan workshop atau training khusus gitu ya, untuk mengupdate atau mengembangkan lagi untuk skill-nya. Nah, yang kedua, kualitas datanya rendah. Ini dari data yang didapat ya dari perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya itu secara sistemnya atau database-nya kurang bagus, kita ngolahnya juga agak susah gitu ya. Cuman kalau HCL sih beberapa data masih bisa ya, CSV dan sebagainya, DBS pun masih bisa. Nah,
Jadi tergantung perusahaannya menggunakan data yang seperti apa. Nah, untuk resistensi organisasi juga, ya kita tidak mungkin menyamakan semua organisasi ya. Organisasi ada yang memang bisa untuk berkembang secara teknologi, ya mungkin karena isinya adalah SDM-SDM yang memang istilahnya mau berkembang dan teknologinya istilahnya melek teknologi, jadi kita lebih mudah kalau misalnya memang SDM yang ada di dalamnya memang seperti itu dan yang punya pun pendukung, ya. Untuk solusinya, bisa pelatihan auditor, data governance, atau integrasi sistem. Nah, untuk jenisnya nanti bisa kita praktekkan ya. Di sini ada duplicate detection yang kemarin juga sudah sempat ya untuk duplicate. Ini bisa juga terjadi fraud ya, karena pembayarannya ganda ya. Ada yang ganda nomornya tapi apa secara uang kok keluarnya 2 kali padahal notanya sama gitu kan. Nah, berarti kan ada yang bermasalah di sini karena ada satu nota, yang keluar tapi ternyata isinya sama cuma nomornya aja yang double, gitu ya. Kemudian, stratification di sini berarti, kita fokusnya ke transaksi besar ya. Ada mungkin transaksi-transaksi yang outlier tadi, kalau biasanya itu, secara transaksi itu biasanya cuma sampai 20 juta gitu ya, kok ada yang, outlier yang lebih besar jadi kita perlu cek kembali. Nah, yang selanjutnya ada Benford's Law. Di sini, mendeteksi manipulasi angka ya. Ada mungkin, data-data angka yang mungkin, secara distribusinya itu, dia kok sama gitu. Padahal kalau secara di kenyataan itu harusnya ada beda-bedanya ya, tapi dia ada polanya khusus. Nah, bukan berarti langsung di-judge ini sebagai fraud ya, kita juga perlu telaah di realitanya seperti apa. Cuman kalau, ada mungkin distribusi yang tidak sesuai ya, atau ada yang anomali di sini berarti perlu kita cek lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada juga yang tadi ya, lanjutan tadi ada, studi kasus di sini untuk fraud pembayaran vendor ya, seperti biasa kita bisa, import data ke ACL kemudian kita cek duplikat, summarize, sama Benford. Nah, untuk duplikat ini berarti untuk ngecek ada invoice ganda tidak, ya. Kalau summarize ini untuk ngecek, ada vendor yang dominan tidak. Mungkin ada vendor yang biasanya vendor-vendor itu rata-rata mungkin, kita hanya habiskan, 50 juta misalnya, terus tiba-tiba yang ini kok ada, 300 juta gitu. Wah, vendor yang mana ini gitu. Apakah ada hubungan khusus, ada kong kali kong atau seperti apa kan kita tidak tahu ya, jadi kita perlu cek lagi. Kemudian untuk, Binford ini kita lihat distribusi angkanya yang tidak normal ya. Yang tidak normal itu berarti, karena nanti di define faktor ada pada banyak digit ya, kita cek mana yang kira-kira, tidak normal, kita cek kalau misalkan memang ada yang tidak normal berarti kita perlu telah kembali, apakah, secara realnya dia benar transaksinya segitu atau, ini hanya, istilahnya manipulasi, ya, itu kita perlu cek lagi. Nah, untuk insight auditnya di sini, ketika sudah melakukan analisis gitu ya, sudah menentukan resikonya, sudah, mengumpulkan data, kemudian sudah melakukan analisis, berarti kita, perlu melakukan insight audit. Nah, yang pertama, adanya potensi duplikat tadi, duplicate payment. Kemudian mungkin adanya vendor, yang beresiko tinggi tadi ya, vendor khusus, kemudian ada kemungkinan manipulasi angka. Jadi, 3 hal ini sangat besar kemungkinan, dilakukan fraud di sini ya, yang cukup material karena angkanya, bisa dimainkan di 3 kemungkinan ini. Nah, bagaimana dengan masa depan audit? Ya diharapkan audit ke depan itu bisa menggunakan big data, AI, kemudian, machine learning dan continuous auditing. Cuman sekarang lagi pelan-pelan ya, kita menggunakan aplikasi, mungkin sebentar lagi sudah pakai AI ya, bentar lagi. Nah, karena ya teknologi terus berkembang ya,
kita tinggal tidur mungkin semalam, besok pagi udah ada apa gitu yang baru mungkin ya. Karena memang perkembangan teknologi sangat maju dan cepat. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga ikut mengikuti gitu ya. Bukan bergantung ya, tapi lebih ke menggunakan itu sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Jadi risk based audit ini dengan ACL bisa menganalisis seluruh data, itu yang pertama. Kemudian fokusnya itu ke resikonya ya. Jadi kalau semakin tinggi kita bisa lakukan audit. Kemudian untuk mendeteksi fraud juga lebih efektif, langsung ke tujuan ya. Mana yang lebih material bisa kita cek lebih lanjut. Kemudian auditor di sini bukan hanya ngecek ya, tapi juga strategic advisor. Jadi kalau misalkan sudah ketemu, sudah dicek, auditor diharapkan itu juga bisa setelah menemukan ada yang tidak tepat, kita bisa memberikan strategi bagaimana itu tidak terjadi ya. Dan bagaimana pola-pola yang mungkin beresiko tinggi itu bisa kita cegah atau bisa kita temukan kalau memang sudah terjadi. Nah, untuk selanjutnya kita pindah ke ACL-nya ya. Saya izin ganti device. Ya, ini ada contoh ya. Saya bikin satu proyek ya, satu proyek contoh satu proyek untuk melakukan audit ya. Seperti kemarin. Cuman kan kemarin sudah dicontohkan dari awal ya. Mungkin saya untuk yang webinar ini tinggal melanjutkan ya yang kemarin tinggal saya replay saja ya. Saya replay ulang. Karena yang kemarin kan sudah dicontohkan cukup detail ya. Jadi untuk yang ini kita coba untuk review dan juga lebih dalam menyimpulkan untuk temuan-temuannya ya. Di sini ada satu proyek saya bikin untuk mengumpamakan ada beberapa transaksi ya. Ada beberapa transaksi yang saya upload. Jadi ceritanya saya di perusahaan itu ada transaksi di sini bisa kita lihat ada nomor invoice-nya ya. Kemudian ada tanggalnya, ada vendornya, ada departemennya, sama ada jumlahnya. Nah, di sini nanti kita tinggal cek dari segi yang pertama ya. Yang pertama kita coba untuk di sini kan sudah ada, saya kasih nama duplicate, hack value, sama red dan discount. Nah, yang pertama kita coba cek untuk high risk transaction ya. Untuk high risk transaction di sini saya kasih nama hack value ya. Nah, di sini saya sudah menjalankan analisis filter ya. Bagaimana cara menentukan audit yang high risk transaction? Kalau di sini saya punya data itu di rata-rata itu untuk amount-nya ya. Kita harus tahu kira-kira biasanya transaksi yang terjadi di perusahaan itu di sekitaran rata-rata berapa, paling tinggi berapa ya. Jadi kayak kita tahu rata-ratanya berapa, modusnya berapa, seperti itu. Nah, kalau di data saya ini karena fokusnya ke transaksi material dan di dataset yang saya gunakan ini menggunakan normalnya itu 1 sampai 30 juta ya. Jadi saya tentukan kira-kira yang masuk fraud itu di angka 40 sampai 90 juta. Maka dari itu
saya menggunakan filter ya, filter di data ini untuk ekstrak data nanti tinggal dipilih if ya, amount-nya berapa, nanti yang lebih besar dari 40 juta ya. Jadi ini amount, kemudian yang lebih besar dari angka yang sudah kita tentukan. Kalau di tempat saya kan karena biasanya itu angkanya di antara 1 sampai 30 juta, berarti saya ambil 40 sampai 90 juta. Dan angka yang tidak normal atau yang sangat tinggi ini berarti akan dilakukan pengecekan lebih lanjut ya. Ini tinggal di oke saja nanti. Nah, itu ketemu yang masuk ke high risk ya. Untuk yang masuk di high risk di sini ketemu ada 12 ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat vendor mana saja yang masuk high risk. Nah, di sini punya PT Global itu yang mendominasi. Dia ada 10 ya, 10 invoice dan dia lebih dari 40 juta. Nah, ini punyanya si PT Global. Nah, ini berarti yang perlu kita cek lebih lanjut ya, yang nilainya material dan lebih dari yang sewajarnya, punyanya PT Global. Nah, ini untuk pertama yang kalau misalnya kita mau mencari kemungkinan-kemungkinan dari data yang memang secara material atau lebih tinggi dari yang biasanya ya. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek itu di tabel yang kedua ya. Ini ada vendor risk. Nah, untuk vendor risk itu kita tinggal cari saja di kita balik lagi ke data utama yaitu RB ini ya. Nah, kita bisa cek di analyze. Nah, di analyze ini kita lihat cari summarize ya. Nah, untuk di sini field-nya kita bisa ambil di vendornya. Ini kita pindah saja ke sini karena kita mau ngecek vendor ya. Kemudian untuk subtotalnya ini kita ambil amount-nya karena kita mau cek amount dari vendornya yang tidak biasa ya, yang risk concentration-nya tinggi. Nah, di sini kita oke. Nah, di sini kita kasih nama vendor risk. Nah, di sini muncul ada 6 vendor ya. 6 vendor ini yang kira-kira dia itu secara amount-nya itu mendominasi pembayaran. Nah, di sini kita bisa lihat itu yang paling tinggi ya. Ada berapa? Yang paling tinggi itu punyanya PT Global. Ya, dia secara amount ada lebih besar daripada yang lain. Ya, 81 kali dengan amount yang paling tinggi. Berarti ini memang PT Global perlu dicek kembali ya. Vendor dengan nilai transaksi terbesar biasanya memang akan kita cek ya, kita prioritaskan karena ini berpotensi menimbulkan risiko konsentrasi. Jadi secara material kalau ada salah atau kurang atau hal-hal yang tidak tepat di PT Global akan lebih material karena dia yang paling banyak di sini secara vendor ya. Ini untuk vendor risk. Nah, kalau kita mau cek duplicate payment ya, untuk duplikat ini yang kemarin sudah ya. Untuk duplikat tinggal dicek saja di sini ya, di analyze nanti look for duplicate, nanti ketemu ada 2 ya, seperti tadi. Ada invoice ternyata yang double ya. Invoice ini dicatat 2 kali. Invoice 1500 punyanya PT Maju sebesar ini. Nah, ini berarti ada duplikat payment fraud. Nah, ada indikasi ya pembayaran ganda. Ya, pembayaran ganda ini nggak tepat ya karena invoice-nya sama tapi kok bayarnya 2 kali. Nah, ini berarti perlu kita lakukan pengecekan secara bukti nanti. Nah, untuk selanjutnya ada kemungkinan lain ya. Di sini tadi kita sudah
coba untuk high value yang paling tinggi, kemudian ada vendor risk, kemudian duplikat. Nah, selanjutnya kita cek di split transaction fraud. Nah, untuk split ini cari transaksi yang dipecah atau ada beberapa transaksi ya. Kan yang tadi itu kan kita cari ya secara total itu kan besar. Nah, kalau yang ini dia split kecil-kecil itu bisa kedeteksi nggak kalau kalau dia melakukan fraud gitu kan, kecil-kecil tapi nanti kalau jadi satu gitu kan, mengindikasikan, gimana, kondisi kontrol internalnya. Nah, kita, untuk ngecek yang ini kita harus tentukan, angkanya ya, angkanya. Nah, untuk angka di sini, saya ambil itu berdasarkan, menetapkan threshold-nya itu analisis transaksi yang memiliki dampak material. Karena di sini itu tadi kan, 40 juta gitu ya. Jadi kita lebihkan misalnya 49 juta untuk amount-nya ya. Karena tadi kan di maksimal itu kan analisis filter itu tadi udah 40 juta karena dia lebih dari 30 juta. Cuman untuk penentuan angka ini, balik lagi ke sense dari auditor masing-masing dan juga keadaan di TKP seperti apa, ya, untuk amount tadi. Sama seperti tadi, ya, untuk penentuannya, kayak kayak yang di awal di high value tadi, dan nanti ketemu ada di 2 transaksi yaitu punya PT Prima. Ini ada 49 juta. Nah, ini berarti perlu dicek lagi. Nah, kalau yang tadi satu-satu, yang ini, untuk banyak transaksi. Nah, selanjutnya kita cek itu yang, untuk yang Beresford ya, yang punya Beresford itu tinggal di, eee, kita pilih di analisis ini ya. Ini kan sudah ada perform Benford analysis. Nah, cuman, jangan asal, yang belum pernah ya, yang belum pernah jangan asal untuk tabel ya, kita harus pindah dulu ke tabel utama. Nah, nanti tinggal, kita analisis untuk, perform Benford. Nah, di sini kita sudah ada pilihan untuk Benford on. Nah, ini untuk mengecek apakah ada data yang kira-kira, anomali gitu ya, eee, anomali. Kalau tadi kan, yang barusan kan ada split ya, ada beberapa transaksi tadi 49 juta itu berulang atau di-split untuk hindari approval limit misalnya. Kalau limitnya itu lebih dari 49 juta gitu kan, yang tadi itu, kok ternyata dia ada 2. Itu untuk mengakali limit, berarti dia melebihi limit, itu nggak boleh ya. Kalau yang Benford's Law ini untuk analis Benford, kita lihat dari setiap digitnya, itu kira-kira ada pola-pola nggak sih yang mungkin gitu ya. Di sini kan ada, Benford ini udah kepilih ya, amount ya, jadi tinggal kita okekan saja. Nah, di sini sudah ada hasilnya untuk Benford's Law. Benford's Law ini untuk melihat manipulasi angka, berarti angkanya itu nggak ada gitu ya, ini diada-adain aja gitu kan. Nah, ini karena digit di angka transaksi yang saya upload itu ada 9 digit ya, 9 digit jadi dia muncul 9 digit. Nah, kita cari, yang secara distribusi itu, lebih dari 2 ya, yang lebih dari 2 itu berarti tidak normal, semakin tinggi itu semakin anomali. Nah, di sini kita lihat dia malah yang normal cuma 2, iya. Ya, karena kan data saya memang buatan ya, bukan data asli gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, yang lebih dari 2 itu banyak, tapi yang paling tinggi ada di, digit kedua ya, dia ada 10.769 itu ada actual call-nya 161, expected-nya 76. Nah, di sini kalau misalkan ada anomali seperti ini, berarti kita, perlu cek ya, bukan berarti langsung fraud, bukan ya. Bisa jadi memang di,
perusahaan instansi tersebut memang angkanya segitu, kita kan nggak tahu ya. Jadi, kalau secara distribusi statistik melihat ini nggak normal karena ada pola tertentu, ya ada pola-pola tertentu yang dibaca secara statistik itu berulang. Maka dari itu kita perlu cek, ke realnya seperti apa, ya, realnya seperti apa. Maka dari itu ini kan alat. Nah, nanti, kita perlu perlu cross check juga ke realnya apakah memang angka-angka yang muncul ini memang segini atau memang ini, hanya manipulasi, kita cek di realitanya. Kalau untuk khusus Benford ini memang harus dicek ya, karena, kita tidak bisa, menge-judge kalau angkanya ada, istilahnya pattern atau pola tertentu terus itu dianggap fraud, itu belum tentu. Mungkin memang di, eee, instansi atau organisasi itu memang, seperti itu untuk harga-harga dan amount-nya seperti itu. Jadi nanti dicek kembali untuk Benford. Nah itu, beberapa cara yang, kira-kira bisa digunakan untuk melakukan audit ya, untuk melakukan audit berdasarkan resiko. Nah, apakah ada yang lain? Tentu masih ada ya, ini hanya, beberapa yang, kira-kira, menurut saya memang biasanya digunakan ya untuk mengecek, apakah memang ada audit yang cukup apakah memang ada, kecurangan-kecurangan yang cukup material di situ, ya. Kalau tadi kan ada duplikat, kalau duplikatnya besar ya sangat material karena dia 2 kali lipat, ya kan. Kalau ada, high value angkanya tinggi dari amount yang biasanya berarti ya jelas itu material karena itu nilainya udah outlier, ya. Kalau memang nggak terjadi itu berarti cukup material, sangat merugikan. Kalau ada tadi yang melebihi limit pun, ya karena dia melebihi limit, berarti kan dia juga cukup besar untuk bisa kita cek. Kemudian, untuk yang terakhir tadi ada Benford ya, dia ada anomali di banyak angka. Kalau memang itu bukan angka yang beneran ya tentu saja, berarti itu sangat merugikan dan cukup besar untuk material. Ya, mungkin kurang lebih contohnya seperti itu ya untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Sumarni. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Veronica atas pemaparan materi yang sangat komprehensif dan aplikatif, Bu ya. Jadi materi pada malam hari ini Bapak Ibu merupakan lanjutan dari webinar kita yang sudah dilaksanakan beberapa pekan lalu. Jadi beberapa pekan lalu tuh sudah dikenalkan ACL ini apa gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih bingung ACL itu apa, ACL itu bukan bukan auditor yang menggantikan manusia, tapi yang membantu auditor untuk mendeteksi pekerjaannya tuh biar lebih mudah karena memang data itu banyak, kompleks, untuk mengefisiensi waktu, mempercepat deteksinya fraud itu butuh aplikasi. Karena memang teknologi itu berkembang, kita harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk menjadi alat bantu kita kerja. Seperti kalau misalnya dulu pada masanya kalkulator itu muncul dikira menggantikan manusia, bukan, tapi membantu manusia itu untuk menghitung lebih cepat kayak gitu ya Bu Veronica ya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu, ini ada satu pertanyaan ya di kolom chat. Izin saya bacakan Bu Veronica. Oh ya. Oke, ini dari Bapak Sipri Teva. Ada bapaknya? Bapak atau Ibu ya? Mohon maaf. Open mikrofon aja Bapak atau Ibu kalau nggak siap untuk open kamera
untuk si Priteva, untuk kita memastikan kalau diskusi kita itu dua arah gitu. Ada yang punya pertanyaan di kolom chat? Si Priteva. Oke, karena belum ada respon, kita ke yang raise hand dulu ya. Ke Bapak Tommy Bermana, silakan Bapak Tommy. Oh ya, izin terima kasih. Izin saya bertanya sedikit dengan Bu Vero. Ibu Vero, agak bingung tuh yang tadi kan ada actual dan expected untuk Benford Law itu Bu ya. Nah, kalau expected itu apakah kita setting dulu expectednya atau bagaimana Bu ya? Itu agak bingung tuh, mungkin boleh sharing mungkin awal data yang tadi di dummy-nya itu mungkin seperti apa actual sama expected-nya, sehingga tiba-tiba nanti muncul angka anomali eh, agak-agak tinggi tuh 170 100. Nah, itu mungkin misalnya contohnya katakanlah kita ngaudit suatu data penjualan tuh Bu, apakah kita setting dulu expected-nya, misalnya biasanya penjualannya 100 tapi ternyata 300 gitu harganya, atau kayak gimana Bu ya? Itu sih saya agak-agak bingung untuk implementasi Brentford Law-nya Bu. Terima kasih sebelumnya. Oh ya. Oke, langsung direspon Bu Vero atau ditampung dulu? Boleh direspon sambil menunggu yang lain ya. Oke, Yang lain belum silakan. ada. Iya, silakan Bu Veronica. Ya, untuk Benford Law ya. Ini Benford Law ini sangat ini istilahnya kalau mengaudit ini sangat menarik ya untuk Benford Law. Nah, kalau Benford Law itu kan tadi eh, kita review sebentar ya. Tadi kan kalau kita mengecek udah datanya aktual sama expected, kemudian ada Z statistiknya ya. Nah, kemudian datanya itu kan ada 3 ya tadi. Sebentar saya share. Nah, ini hasil dari Benford Law ya. Sebenarnya kalau dari aplikasinya ya, untuk pengaplikasikannya itu tidak terlalu sulit, cuman mungkin lebih ke cara menyimpulkannya ya. Eh, di sini kan ada aktual, nah ini ada expected juga. Nah, ini gimana kok dia bisa muncul tadi katanya ya, kok bisa muncul di aktualnya misalnya 150, expected-nya 129, kemudian statistik rasionya 2143. Nah, untuk ACL ini ya, dia menghitung ya berdasar dari data yang kita upload tadi. Nah, di sini kan untuk distribusi digit pertama sampai 9 yang saya upload. Nah, berdasarkan nilai di field yang saya pilih ya, berapa persen angka yang diawali 1 misalnya gitu kan. Ya, aktualnya di sini ada 100, di digit pertama ini ada 150, sedangkan di expected-nya ada 129. Nah, ini memang dari datanya segitu, gitu ya. Memang dari datanya tuh terlihat ada secara aktual itu 150, kemudian di expected-nya itu 129. Nah, si ACL ini membacanya lah harusnya 129 dong kalau secara statistik gitu. Tapi di kenyataan kok dia ada 150 distribusinya, gitu kan. Di digit 1 kok nilai di field-nya ini ada 150 kali. Nah, kalau yang aslinya gitu kan, kalau yang di expected kok 129, berarti kan selisihnya ada 21, ya ada 21. Nah, kalau untuk di Z stat rasionya ini kan tadi saya sampaikan kalau secara ketentuan dia kalau lebih dari 2 itu udah nggak normal. Itu kayak kalau kita menentukan signifikansi 0,5. Nah, kalau di Benford itu nilainya 2.
Ya, kalau signifikansi kita bisa menerima istilahnya salahnya itu ya 2 di Z statistic ratio-nya. Nah, makanya dia munculnya di sini. Nah, perlu diatur nggak di ACL? Ya, biasanya tidak perlu diatur manual ya. ACL itu otomatis akan menghitung aktualnya berapa dibandingkan dengan expected Benford-nya. Jadi kita cukup pilih field angkanya ya, amount-nya itu tadi, kemudian tinggal dijalankan analisis Benford-nya. Tapi, kita perlu lihat bahwa, Benford itu tidak selalu cocok untuk semua data, ya. Cocok kalau datanya besar, angkanya memang bervariasi dan bukan angka yang dibentuk manusia, gitu ya. Tidak cocok itu kalau, angkanya punya batas ya 10.000, 20.000, 30.000 gitu ya. Seperti nggak akan cocok. Kemudian nomor invoice itu juga nggak akan cocok. Kemudian, data yang sudah dibulatkan itu juga nggak akan cocok, karena kan dibulatkan nol semua, belakangnya akan sama semua, ya, dan range-nya juga sempit. Jadi Benford ini silahkan digunakan ketika memang, secara amount dia angkanya bermacam-macam digitnya, ya silahkan masukkan ke sini. Nah untuk, cuman deviasi dari expected ini tidak boleh langsung dibilang fraud ya, kalau misalkan memang, secara kesimpulan memang ada anomali, gitu ya. Jadi perlu diinvestigasi lebih lanjut, ya. Jadi, aktual itu dari data kita, kemudian expected itu dari hukum Benford-nya, itu sudah standar diatur dari ACL-nya. Dah, gitu ya. Biarkan si ACL yang mengukurnya, menganalisisnya. Nah, aktual tinggal kita upload saja, secara settingan tidak perlu, kecuali mau, analisis lebih advance, cuman nanti pakai yang bukan pendidikan ya. Ini saya pakainya masih yang education soalnya, ya. Jadi ada fiturnya yang terbatas kalau education ya, pernah saya sampaikan kalau education sama yang berbayar itu berbeda ya. Kalau education ya, secara analisis Benford sampai di sini saja. Karena, kita terbatas ya, beda dengan, yang Benford yang, berbayar. Ya, nanti akan ada tambahan dari menu-menu yang lain. Nah, kalau untuk Benford yang education ini, silahkan dimasukkan saja datanya, kemudian nanti, untuk field-nya tinggal dimasukkan saja amount-nya ya, untuk, expected, kemudian start ratio dia akan menghitung sendiri. Nah, nanti, aktualnya dia akan lihat secara kenyataan data yang kita masukkan tadi, ya, kemudian expected-nya dia hitung sendiri, kemudian, berdasarkan hukum Benford tadi, kemudian untuk Z statistiknya juga dia hitung sendiri. Nah, nanti tinggal kita baca saja untuk hasilnya dari Z statistik dan kita bandingkan antara, aktual sama expected. Cuman kalau di sini berarti yang parah banget ada anomali itu yang digit kedua, ya, yang paling parah, gitu ya. Yang tidak masalah itu ada yang di, digit ke-7, 8, ya, 9. Nah, yang lain ada anomali. Nah, ini yang paling bermasalah berarti yang, digit kedua. Dia, secara statistik, ada 10.759 dengan aktual dan expected-nya 2 kali lipat, ya, sekitar 2 kali lipatnya lah berbeda. Gitu kurang lebih ya Pak Tommy. Kurang lebihnya seperti itu. Izin Bu Vero, aku nanya sedikit lagi Bu. Ya. Sebenarnya agak bingung juga sih sebenarnya ini Benford Law itu yang dicari Benford itu apa sih Bu ya? Saya agak bingung. Misalnya katakanlah itu saya bilang katakanlah di Indomart tuh kita transaksi harian tuh kan mungkin sehari aja bisa 1.000 transaksi. Kalau mungkin 100 hari bisa jutaan transaksi. Nah, mungkin yang dicari Benford tuh anomalinya yang seperti apa sih Bu ya? Sehingga memang expected-nya jauh gitu Bu misalnya. Kan kalau dari ini kan yang nomor 2 kan tuh jauh tuh Bu. Nah, sebenarnya yang dicari Benford tuh transaksi seperti apa sih Bu? Misalnya contohnya dari penjualan Indomaret gitu 1 juta transaksi itu apa yang dicarinya anomalinya itu Bu kira-kira ya? Aku agak bingung sih di situ Bu. Kira-kira gitu sih Bu. Nah, kalau anomali itu misalnya kita punya, misalnya ya, Bapak jualan telur, harganya kan mungkin berapa harga telur ya? Misalnya ya, 5.000 gitu kan, 5.000 misalnya 1 kilo. Misal Pak, saya nggak pernah beli telur. 5.000 misal aja ya Pak ya. 5.000 1 kilo gitu kan. Nah terus
Ya maklum lah, ayam saya udah bertelur sendiri soalnya di rumah ya. Saya nggak perlu beli telur itu. Iya, Bu 5.000. Vero. Nah, untuk misalnya 5.000. Nah, berarti kan kalau kita jual harga telur seharga 5.000 kan otomatis kan yang angkanya itu kan kelipatannya gitu kan. 5.000, 10.000, 2.500, 1.250, 15.000 gitu-gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada angka 1.100, 1.200, 900, tiba-tiba 5 juta, terus tiba-tiba 600.000, tidak sesuai kelipatannya tadi lah, 600.000 200, misalnya kayak gitu. Itu kan termasuk anomali karena berbeda dari yang seharusnya gitu. Misalnya sih seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan penelitian, kita ngawur-ngawur data itu pun kalau nggak pakai logika ya, asal ngubah angka kan nggak ada eh, yang secara logika angka segitu gitu kan. Asal aja angka yang kita inginkan muncul, kita masukkan saja kan. Beda Kak, padahal kalau kita mengumpulkan data, harusnya ada logika yang mengakibatkan data itu kemungkinan hanya sekitar segini gitu kan. Kalau misalnya kita cari ROA misalnya ya, oh 100% gitu kan. Kalau ada yang muncul misalnya lebih dari itu kan, oh ini agak nggak normal gitu kan. Misalnya seperti itu sih, pola-pola yang berbedanya itu loh. Itu kan kayak orang ngawur ngarang-ngarang gitu loh, ya. Kalau misalkan kita mengarang transaksi itu kan sesuka hati, ya. Kecuali si yang ngarang itu memang mengarangnya dengan eh, sudah berpikir sejauh itu gitu ya. Itu pun kalau memang dia benar-benar memikirkan kecurangan sampai sedetail itu. Ya, bisa jadi gitu. Tapi kalau ini kan kita istilahnya menganalisisnya kan berdasar biasanya seperti ini gitu loh. Ya, si ACL kan didesainnya seperti itu secara ilmu hukum si Benfordnya tadi. Ya kurang lebihnya kalau di dunia nyata seperti itulah Pak. Ya kalau harga telurnya 5.000 nggak mungkin tiba-tiba muncul ada harga 900 misalnya ya. Telurnya kan nggak dipecah terus jadi setengah butir gitu kan Pak. Misalnya seperti itu. Misalnya gitu ya Pak ya. Untuk contoh kecilnya di warung gitu. Kalau biar lebih mungkin bisa menghayati gitu kalau kita lihat di real kecilnya. Kurang lebih sih kayak gitu Pak Tommy. Oke, Oke. oke, siap. Paham, Bu. Paham. Ya, ya. Ya, mungkin seperti kalau kayak kita survei penelitian kayak misalnya semuanya setuju semua itu kan mungkin nggak mungkin juga, mungkin kan ada yang tidak setuju juga atau mungkin sebenarnya fluktuasinya jauh gitu, mungkin dicarinya di situ kayak di Benford itu Bu ya. Iya, Oke, siap, Bu. Siap. Makasih banyak Bu Vero. ya sama-sama Pak Tommy. Oke, Pak Tommy, ini luar biasa Bu Vero ya. Kayaknya Pak Tommy juga penanya Iya pekan ya lalu Pak kayaknya ya. ya. Kayaknya iya. Iya. Dari suaranya. Iya, dari suara pembahasan Suaranya. Indomaret before dan telur. Iya, Iya, meskipun saya nggak tahu wajah Pak Tommy kayak apa ini iya ya. benar. Kayaknya secara suara itu sepertinya saya tahu yang kemarin itu gitu. Iya, kayaknya menarik banget buat Pak Tommy ya, terkait ACL ini Pak Tommy. Oke, Bu Veronica, kita lanjut. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Bu. Izin saya bacakan, Bu ya. Izin tanya Ibu Vero, apakah output yang dihasilkan dari ACL bersifat memberikan keyakinan memadai seperti audit pada umumnya atau output ACL bisa diyakini secara seperti apa? Ini pertanyaan dari Sipri Teva, Bu Veronica. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal ya, ACL itu kan alat yang bisa menghasilkan bukti ya, yang sifatnya bisa untuk meyakinkan, tapi juga bukan berarti absolut gitu ya, karena tetap perlu prosedur audit lanjutan. Jadi kayak Benford Law tadi, kalaupun ada angka-angka beda terus dibaca sama si ACL beda, bukan berarti dia langsung fraud. Kita harus cek lagi gitu. Ya, cuman kan kita juga harus sesuaikan dengan lingkungannya seperti apa gitu.
Jadi dia bisa membantu kita menghasilkan bukti yang bisa membuat kita semakin yakin gitu ya. Tapi bukan berarti itu pasti gitu. Jadi perlu kita cek lagi, kita telusuri lagi gitu ya. Secara bukti, secara realnya seperti apa ya. Cuman kalau misalkan memang secara logika, meskipun tadi si telur tadi secara logika sudah masuk ya, bukan berarti nggak dicek di TKP gitu ya. Kita perlu tanya orangnya, PIC-nya gitu. Kita perlu tanya transaksi-transaksi ini mungkin terjadi nggak, ada apa sih, dan sebagainya. Makanya kita perlu biasanya kita konfirmasi ke PIC yang mungkin ada transaksi-transaksi yang mungkin agak anomali ya. Makanya kita tanya. Jadi nggak langsung kita judge, tapi juga perlu kita telusuri lagi. Nggak langsung gini, wah ini salah ini gitu, nggak bisa. Itu khususnya untuk Benford Law ya. Kalau untuk yang lain kayak invoice double itu jelas salah. Tapi ya tentu perlu kita cross check lagi sebagai bukti tadi. Khususnya Benford Law itu lebih lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Untuk apa namanya tanggapan dari Pak Sipri Teva nggak ada ya, karena orangnya nggak ada. Oke, jadi intinya ACL ini alat bantu pendeteksi Bu Vero ya. Jadi alat bantu pendeteksi yang membantu kita dalam mendeteksi fraud atau anomali, dan anomali itu harus dicek kembali gitu, nggak langsung kayak disimpulkan itu anomali itu data yang salah dan sejenisnya, harus dicek kembali apa penyebabnya, seperti tadi telur Bu Veronica ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Ini dari Rizka Tarika. Izin saya bacakan, Bu Vero. Mohon izin bertanya Ibu Veronica, apakah ACL dapat di-embed ke dalam sistem ERP perusahaan, Bu? Silakan Bu Veronica. Ya, untuk Rizka Tarika. Bu Rizka Iya. Tarika. Ya, untuk embed ini bisa, tapi bukan yang langsung ya, kayak modul native ERP gitu. Jadi ACL-nya tidak benar-benar ditanam di ERP-nya, enggak ya. Jadi dia harus terpisah, ya harus terpisah. Jadi biasanya itu terhubungnya bisa kayak tadi kan kita masukkan data gitu kan. Nah, berarti kita perlu tarik data dari ERP-nya, entah misalnya dari SAP, Oracle dan lain-lain tuh. Nah, bisa jadi nanti formatnya kan dari CSV, Excel, database itu bisa kebaca semua di ACL-nya. Atau mungkin bisa juga ACL-nya bisa connect ke database ERP-nya. Jadi ambil datanya langsung tanpa ekspor manual. Ya, kalau yang saya contohkan kan ekspor manual ya. Kalau yang tanpa ekspor manual bisa, tapi berarti harus direct connection itu ya. Kemudian bisa juga pakai automated script juga bisa ya. Jadi otomatis ACL-nya ya. Itu untuk monitoring. Kemudian kalau mau terasa seperti embed ya, berarti bisa perusahaannya nanti bikin dashboard hasil ACL, bisa juga diintegrasikan langsung ke sistem internalnya gitu ya. Cuman ini memang agak lebih effort ya, agak lebih effort karena ya kan harus menghubungkan ya. Kalau misalkan kita punya ERP gitu kan, SAP misalnya, kemudian datanya itu kita tarik saja otomatis, nanti ACL jalanin gitu kan, hasilnya udah ada, nanti tinggal report ke auditor, itu bisa ya. Jadi kalau ERP-nya itu mau dihubungkan dengan ACL ya mereka bisa saling melengkapi ya. Jadi tidak langsung di-embed ya, tapi bisa diintegrasikan, dihubungkan ya, dihubungkan.
Nanti seolah-olah itu di embed bisa, seolah-olah gitu ya. Tapi mereka kan beda ya, si ACL sama si ERP-nya itu kan beda. Jadi bisanya ya diintegrasikan tadi, diintegrasikan terus nanti baru kita jalankan dari ACL-nya. Ya, jadi kayak dua hal tapi dihubungkan gitu ya. Kurang lebihnya ya seperti itu. Cuman nanti ya tergantung perusahaannya juga mau seperti apa. Ya, boleh tidak itu. Kan ERP-nya punya perusahaannya. Ya, Oke. Baik, Bu Veronica, luar biasa jawabannya. Untuk Bu Rizka Tarika, apakah ada tanggapan, Bu? Oke, terima kasih Bu Vero, katanya Bu Rizka Tarika. Oke, luar biasa semangatnya Bu Veronica. Ah, dari mengikuti apa ya, menjadi moderator ya di dua sesi pertemuan ini, saya jadi paham Bu ACL itu, dan sangat oh ya tertarik bagus gitu bagus. untuk menggunakannya. Oh syukurlah. Iya, luar biasa Bu Veronica, terima kasih banyak ilmunya, sangat luar biasa sekali. Untuk Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Oke, baiklah kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, eh, sebagai penutup izinkan saya untuk menyimpulkan bahwa pendekatan risk berbasis audit dengan bantuan ACL memberikan keunggulan dalam analisis data serta deteksi fraud secara lebih efektif dan berbasis teknologi. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Veronica Ananta. Sehat selalu Bu. Next time pelatihan lagi. Oke, terima kasih partisipatifnya, terima kasih kami sampaikan, luar biasa. Saya Sumarni selaku moderator mohon undur diri. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Bu Yuria Mendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Sumarni selaku moderator dan Ibu Veronica Ananta selaku narasumber pada malam hari ini ya. Sungguh sangat luar biasa ya materi yang diberikan oleh Ibu Veronica ya terkait ACL pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Oke, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber pada malam hari ini yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan, kemudian kepada moderator kita dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Semoga ilmu yang didapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam pekerjaan maupun studi kita masing-masing. Untuk mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat. Jadi silahkan diisi ya Bapak Ibu untuk link presensinya sudah di-share oleh operator di kolom chat. Akhir kata, saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih.